Kita masuk surga kalau rombongan orang bertakwa yang paling belakangan pun nggak apa-apa lah, asal rombongan orang nggak diperiksa. Kafir udah habis masuk neraka semua, takwa masuk surga, nggak diperiksa. Kalau dia ahli sholat, bekas wuduknya dengan bekas sujudnya itu, bekas sujud itu berapa? 6 ya? 7, kepala, kening, 2 tapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung kaki. 7 bekas wudhu, muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Ini munawwaroh, bercahaya di hari kiamat, sehingga malaikat lihat orang-orang bercahaya udah tahu. Makanya hikmahnya kata ulama, Allah perintahkan berwudhu itu muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Kenapa nggak perut? Allah perintah, katanya hikmahnya supaya bekas wudhu itu kelihatan di hari kiamat. Maka Allah perintahkan wudhu itu muka, kepala, muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Nggak dibungkus baju, sehingga kelihatan bercahaya. Malaikat langsung, oh, iki sing raine murup iki mati Kanjeng Rasul. Oh nggih, ajeng teng pundi? Surga mawon. Oh nggih, monggo, gitu. Malaikat bisa bahasa Jawa nggak? Nggak bisa. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Alah, pakai akal aja udah masuk. Oh, dalil itu Quran hadis. Tidak mesti. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalil itu ada 2. Dalil naqli, Quran dan hadis. Dalil akli adalah akal. Sekarang saya tanya, kalau kami bergunjing dosa kawan kami pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Kalau enggak kan bingung malaikat. Kalau enggak, ikut ada dikecekno. Ada dikeceknya. Pasti malaikat bisa bahasa apapun. Nah, setelah orang takwa masuk surga, orang kafir masuk neraka, tinggal yang di tengah-tengah. Takwa tidak, kafir tidak. Beriman, kafir enggak, beriman. Takwa enggak. Ah, ini ditegakkan timbangan amal, mizan, apa namanya, wa wada'al mizan, ditegakkanlah timbangan amal. Hanya orang beriman yang boleh ditimbang amal, kafir enggak. Bertakwa enggak perlu, ngapain orang bertakwa ditimbang. Orang beriman, kau sholat, kata malaikat, sholat, kau nggak bertakwa kau? Ya saya ke masjid sih, ke masjid tapi bawa sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Oh, ditimbang dulu, mana lebih berat dosanya, sholat 2 rakaat, 3 rakaat maghrib atau nyolong sepatu beli? Ditimbang. Begitu. Kamu ini rajin zikir, iya. Kok nggak masuk orang bertakwa kamu? Ya saya zikir juga, ngintip orang mandi juga. Ditimbang. Kalau orang bertakwa, dari zikir bertakwa, dari baca Quran bertakwa, dari sholat bertakwa, udah ada tanda-tandanya. Rajin wudhu, rajin sholat, bercahaya tubuhnya, bekas wudhu, bekas sujudnya. Kalau dia puasa, mulutnya harum. La hulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau nggak? Bau nggak? Atyabu indallah, nanti di hari kiamat lebih harum di sisi Allah, lebih harum min rihil misik, daripada harumnya minyak kasturi. Nih minyak kasturi milik Tengku Zulkarnain ini, buatan ini. Oh, nanti beli ya. Biar kamu rasakan harumnya kasturi itu. Sehingga orang yang rajin puasa itu nanti kalau dia bicara sama malaikat-malaikat penjaga padang mahsyar itu, assalamualaikum, keluar dari mulutnya itu bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium, wow, this is a very good smell. Masuk surga lewat pintu kedua, namanya Babur Rayyan. Apa namanya? Babur Rayyan itu hadis Bukhari Muslim, pintu khusus untuk orang yang rajin puasa. Babus sholat, pintu untuk orang yang rajin menjaga sholat. Yang unggul sholatnya di dunia lewat babus sholat. Yang unggul puasanya, karena ada orang puasa itu wajib aja. Ada orang yang unggul banyak sekali, puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu, lewat Babur Rayyan. Ada orang yang unggul sedekahnya, sebentar sedekah, sebentar sedekah, sebentar sedekah, sebentar sedekah. Dia lewat babus sedekah, pintu sedekah. Jihad bela agama, di penjara, dibunuh gara-gara agama, dia masuk lewat babul jihad. Ada
8 pintu surga. Ada berapa? As-samaniyah, kata Nabi, 8 pintu surga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil dari 8 pintu surga untuk masuk surga. Berarti kan unggul semua beliau. Sholatnya unggul, puasanya unggul, jihadnya unggul, sedekahnya unggul, zikirnya unggul, baca Qur'annya unggul. Sehingga beliau itu dipanggil dari 8 pintu surga. Nah, sekarang kalau kita mati kira-kira dipanggil dari pintu mana kita ini? Nah, hitung. Baca Quran pernah? Pernah. Kapan? Dulu waktu sekolah SD. Zikir pernah? Adalah pernah zikir. Kapan ya? Kalau utang banyak nggak bisa bayar baru zikir. Nggak unggul. Nah, ditinggalkan amal. Apa timbangan amal? Fa amma man fakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya jadi jahatnya, dia masuk surga. Pahalanya 1000, dosanya 999, hampir. Tapi setelah ditimbang masuk. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Pahalanya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat? Terpaksa masuk neraka dulu, walaupun tidak lama, tapi remuk juga. Makanya Allah nggak mau. Allah mau kita mati dalam keadaan bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa matinya. Amin. Nah, sebagai makhluk Allah, cara satu-satunya supaya kita itu selamat di hari kiamat, nggak ditimbang-timbang, hiduplah cara agama. Ikuti aturan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai kamu orang beriman, masuklah ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam, kaffah, dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Ada orang Islam lahirnya aja, batinnya enggak. Oh ada. Lahirnya iya, KTP-nya Islam, sholat, zikir, sedekah. Di Quran dibilang, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mereka ikut sholat, berdiri juga sholat di masjid, tapi kalau mereka sholat, sholatnya malas-malasan, dan tidaklah mereka bersedekah kecuali sedikit sekali dan sangat terpaksa, dan kepingin dilihat orang. Sedekahnya sekarung beras, TV yang dipanggil 7. Biaya manggil TV-nya 2 juta, beras yang disedekahkan 1 karung, harganya cuma 100.000. Wah, KTP Islam, tapi bencinya bukan main sama agama. Jangan bawa-bawa agama bung. Ini negara Pancasila, jangan bawa-bawa agama bung. Memang negara Pancasila anti agama? Anti nggak? Jadi kenapa ngomongan moncongnya itu keluar begitu? Jangan bawa-bawa agama bung. Ini bukan negara Islam, bukan negara agama. Ini negara Pancasila. Jadi negara Pancasila nggak boleh bawa agama. Bukankah pasal 9 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing? Oh, nggak boleh bawa-bawa agama. Oleh karena itu kita buang nih pikiran-pikiran PKI ini dibuang. Kita ini orang Islam, betul? Dari lahir sampai mati kita bawa agama, betul? Cara makan ikut agama. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi saja. Jangan mimpi mau makan yang di planet Jupiter. Kata Allah, mimma fil ardi, kalau mau makan yang ada di bumi ini. Apa ada bumi lain? Ada. Ada bumi lain? Ada. Persis kayak bumi kita ini. Iya. Berapa? 6 lagi. Di langit sana ada 6 lagi.
Yang kita punya ini 1,7. Sudah dapat? Katanya udah dapat 1. Pindah sana yuk. Katanya jaraknya 500.000 tahun cahaya. Kalau kita naik kapal terbang kecepatan cahaya 300.000 km per detik, hilang 300.000 km, perlu 500.000 tahun baru sampai, setengah juta tahun. Kira-kira hidup nggak setengah juta tahun? Ada yang masih hidup? Jadi gak usah mimpi mau pindah. Kata Allah, kamu makan yang di bumi ini aja. Walaupun ada bumi lain, ada, tapi bukan makananmu di sana, bukan tempat tinggalmu di sana. Di mana Allah katakan ada bumi yang lain? Di Quran lah, di mana lagi? Kok saya nggak tahu? Loh, ente ngajinya kapan? Sesat ini Tengku Zulkarnain. Oh, sesat ada di Quran kok. Itu makanya ngaji, betul? Di Quran surat At-Tolak, surat cerai, surat At-Tolak, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan langit itu ada 7. Berapa langit? Sab'a samawat, 7 langit. Wa minal ardi mithlahun. Sedangkan bumi juga seperti langit ada berapa? 7. Bumi seperti langit, berarti ada berapa? 7. Surah At-Tolak ayat terakhir. Cuman kita udah dibilang Allah, kulu mimma fil ardi, makan yang di bumi ini aja. Yang di sana nggak bisa, umurmu nggak cukup.